Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Siti Zahra, Saya Debbie Adelia. Saya Reja. saya Anip. Di sini kami akan menjelaskan sejarah tentang Masjid Istiqlal. Selamat menyaksikan. Ide awal dan simbol kemerdekaan Masjid Istiqlal dicetuskan dan dibangun pada era para pendiri bangsa, terutama sebagai simbol rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Ide awal gagasan membangun sebuah masjid nasional yang megah pertama kali diusulkan pada tahun 1950 oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nama Istiqlal terdiri dari bahasa Arab kemerdekaan, mencerminkan tujuan utama sebagai monumen peringatan kemerdekaan bangsa. Komite Pembangunan pada tahun 1503, Presiden Soekarno membentuk panitia pembangunan dan secara signifikan beliau mengatakan dirinya sendiri sebagai ketua pelaksana. Soekarno yang berlatar belakang pendidikan teknik terlibat sangat dalam, mulai dari pemilihan desain hingga pengawasan pelaksanaannya. Filosofi utama yang adalah simbol abadi dari rasa syukur bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah kemerdekaan ini adalah Masjid Istiqlal Nasional untuk seluruh masjid Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pemilihan lokasi. Simbol kerukunan Soekarno memilih lokasi yang sangat strategis dan penuh makna, yang menjadi pernyataan filosofinya yang paling mendalam. Selanjutnya ada lokasi strategis, yaitu Masjid Istiqlal dibangun di atas bekas benteng kolonial Belanda, yaitu Prins Frederik Plein. Lokasinya juga dekat dengan Istana Merdeka dan Monumen Nasional atau Monas, menempatkannya di jantung pusat politik dan simbolik bangsa. Simbol kerukunan umat beragama, yaitu masjid ini berdiri tepat di seberang gereja katedral Jakarta. Ini adalah pilihan yang disengaja dan sangat powerful dari Soekarno untuk melambangkan kerukunan umat beragama, toleransi, dan semangat pluralisme Indonesia yang berdasarkan pada falsafah negara, Pancasila, khususnya sila pertama. Selanjutnya yaitu perwujudan harmoni. Pilihan lokasi ini mempresentasikan secara visual ideal Indonesia tentang saling menghargai dan hidup berdampingan secara damai antar komunitas agama yang berbeda-beda. Konteks desain dan estetik Kristen. Proses pemilihan desain Istiqlal adalah perwujudan praktis dari pesan persatuan antar umat beragam yang diusung oleh Soekarno. Konteks desain, sebuah sayembara desain nasional diadakan pada tahun 1955. Soekarno menolak desain pemenang awal yang memiliki atap bergaya Jawa tradisional. Pemilihan Soekarno sebaliknya, beliau menyukai desain modern dan arsitek beragama Kristen Protestan Frederick Silaban. Pesan persatuan. Pemilihan arsitek non-muslim ini adalah perwujudan praktis dari harmoni ini. Ini menyatakan pesan bahwa talenta dan iman dapat bekerja sama untuk kepentingan bangsa, dan yang lebih besar bahwa desain Silaban lebih megah dan abadi, cocok untuk bangsa yang sedang memilih ke masa depan. Pembangunan dimulai pada 24 Agustus 1961 dan baru selesai pada 22 Februari 1978. Pada masa Presiden Soeharto, lama waktu pembangunan disebabkan oleh gejolak politik. Ubah 1945, desain Istiqlal sangatlah modern dengan kubah utama berbentuk bola, diameternya 45 meter, melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Menara tunggalnya setinggi 66 meter. Angka ini melambangkan jumlah ayat dalam Al-Quran yang diyakini secara tradisional, sekaligus juga melambangkan jumlah huruf dalam kalimat basmalah. Yang panjang 12 ruang, salat utama ditopang oleh 12 pilar
gelar besar. Angka 12 dapat melambangkan kelahiran Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal atau jumlah bulan dalam setahun yang melambangkan keabadian. Simbiorisme arsitektur lainnya dan kesimpulan detail arsitektur lainnya memperkuat keterkaitan istiqlal dan falsafah kebangsaan, keagamaan, dan modernitas. Lantai dan pintu 5 dan 7 masjid memiliki 5 lantai dan 7 pintu gerbang. Angka 5 melambangkan rukun Islam dan jumlah sila dalam satu sila. Sedangkan angka 7 melambangkan 7 lapisan langit dalam kosmologi Islam dan jumlah hari dalam seminggu. Terbuka ada inklusivitas pelataran yang luas dan terbuka serta skala bangunannya yang sangat besar dirancang untuk menampung massa dari semua lapisan masyarakat. Ini adalah masjid untuk rakyat, mencerminkan semangat demokratis bangsa, penyatuan, tradisi, dan modernitas meskipun strukturnya modern. Kita tetap memasukkan unsur budaya Islam dan seperti beduk, drum tradisional besar yang digunakan bersamaan dengan ajaran modern. Sekolah Masjid Istiqlal jauh lebih dari sekedar tempat budaya, adalah monumen nasional dan tempat budaya. Setiap aspeknya menceritakan kisah dalam bangsa Sunda yang merdeka, modern, berhima, namun sangat berkomitmen pada pluralisme dan kerukunan.